Aku tahu, di rumah kami, bukan hanya aku yang terbangun. Setiap malam, tepat pukul 12.24, ibu mertuaku masuk ke kamar putriku. Bukan untuk menyelimuti, melainkan untuk menggeledah. Dia mencari rahasia di dinding. Tapi malam itu, CCTV merekamnya berhadapan dengan sesuatu yang tak kasat mata. Aku mendengar suara berat, suara almarhum suamiku, keluar dari mulut anakku yang tertidur. Dia berteriak, "Jangan sentuh." Sekarang, dengarkan. Ini kisah tentang warisan emas, keserakahan yang melahirkan kejahatan, dan bagaimana arwah seorang kakek merasuki cucunya untuk melindungi harta itu. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar, dari daerah mana saja teman-teman yang telah hadir menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin terus berkembang, dan agar bisa kembali mempersembahkan cerita-cerita menarik yang lainnya lagi. Kehidupanku, Sinta, di mata tetangga adalah kanvas yang sempurna, suami pekerja keras, putri kecil bernama Rara, dan rumah besar peninggalan almarhum ayah mertua. Namun, kesempurnaan itu retak setiap kali jam berdentang menunjukkan pukul 12.24 dini hari. Itu adalah ritual sunyi yang mematikan. Aku sering terbangun, bukan oleh tangisan, melainkan oleh keheningan yang terlalu pekat. Lalu, terdengar suara, kreret. Suara pintu kamar Rara yang berengsel tua. Aku menahan napas, menajamkan telinga. Bukan langkah kaki kecil putriku. Itu langkah kaki dewasa yang berjingkat, sangat hati-hati, seolah takut membangunkan seluruh alam semesta. Sosok itu masuk, hening. Setelah 5 menit yang terasa seperti 1 jam di neraka, pintu itu kembali terbuka. Kreret, sosok itu keluar. Dia adalah Ibu Wanda, ibu mertuaku, nenek Rara. Namun, yang kulihat saat cahaya bulan pucat menyiram lorong bukanlah wajah seorang nenek yang baru selesai menyelimuti cucu. Itu adalah wajah yang baru saja melihat kiamat. Pucat pasi seperti tulang, dahi berkilat keringat dingin, dan matanya terbelalak nyeri, seolah jantungnya baru saja ditarik paksa. Tangannya, yang gemetar hebat, menggenggam erat sehelai kertas kaku sebelum ia buru-buru menghilang ke kamarnya. Itu bukan rasa takut gelap, itu adalah teror murni. Malam itu, aku tahu, ada yang sangat salah di rumah ini. Dan Rara, putriku, adalah pusat dari keganjilan itu. Sejak suaminya meninggal 2 tahun lalu, Ibu Wanda tinggal bersama kami. Aku menerimanya dengan lapang dada. Awalnya semua berjalan baik. Ibu Wanda sangat menyayangi Rara, terkadang sedikit berlebihan. Setiap Rara pulang sekolah, neneknya akan menyambut dengan pelukan erat, membawakan tasnya, menyuapinya makan siang. Seolah Rara adalah porselen rapuh yang akan pecah jika tidak diawasi. Edi hanya tersenyum melihat kedekatan itu. "Bagus kan, Sin? Rara jadi dekat sama neneknya," katanya suatu sore. Aku hanya mengangguk, meski ada sebersit rasa ganjil yang tak bisa kujelaskan. Keganjilan itu mulai memburuk sekitar 3 minggu lalu. Ibu Wanda menjadi lebih pendiam saat makan malam, tapi matanya sering tertuju pada Rara dengan tatapan yang sulit kuartikan. Bukan sayang, lebih seperti tatapan menunggu. Puncaknya malam itu, jam digital menunjukkan pukul 12.24. Aku baru akan bangkit mengambil air minum ketika suara kreret pintu kamar Rara menghentikanku. Aku mendengar langkah kaki berjingkat. Aku menahan napas, menajamkan telinga. Siapa yang ada di kamar putriku tengah malam begini? Aku meraih hijab tidurku, berjalan pelan ke pintu. Kubuka celah kecil, cukup untuk satu mata mengintip. Lorong gelap, hanya diterangi cahaya bulan pucat. Kamar Rara tertutup rapat. Siapapun yang masuk, sekarang ada di dalam bersama putriku. 5 menit berlalu, tubuhku mulai gemetar. Lalu suara itu terdengar lagi, kreret. Pintu kamar Rara terbuka. Sosok itu keluar. Itu Ibu Wanda. Aku tertegun. Untuk apa ibu mertuaku masuk ke kamar Rara selarut ini dan berjingkat-jingkat seperti maling? Kenapa dia tidak menyalakan lampu lorong? Saat Ibu Wanda melewati jendela besar di ujung lorong, cahaya bulan menyiram wajahnya. Aku terkesiap, wajahnya pucat pasi seperti kertas. Keringat dingin mengkilap di dahi dan pelipisnya. Matanya terbelalak nyeri, menatap lurus ke depan seolah baru saja melihat hantu. Tangannya gemetar hebat. Bukan, itu bukan ekspresi seorang nenek yang baru saja selesai mengecek selimut cucunya. Itu adalah ekspresi ketakutan yang murni. Saat dia semakin dekat,
aku menyipitkan mata. Ada sesuatu yang dia genggam erat di tangan kanannya. Sesuatu yang kecil, secarik kertas. Kertas itu tampak kaku, seperti kertas gambar milik Rara. Ibu Wanda buru-buru masuk ke kamarnya sendiri dan menutup pintu. Lorong kembali sunyi. Aku masih berdiri di balik pintu, membeku. Apa yang baru saja kulihat? Kenapa Ibu Wanda terlihat begitu ketakutan? Dan kertas apa yang dia ambil dari kamar Rara? Malam itu, aku tidak kembali tidur. Aku tahu sesuatu yang sangat salah sedang terjadi di rumah ini. Sesuatu yang ada hubungannya dengan putriku, Rara, dan ibu mertuaku. Dan aku harus mencari tahu apa itu. Keesokan paginya, suasana terasa normal. Terlalu normal. Sinar matahari pagi menembus jendela ruang makan, mengusir sisa-sisa kengerian malam tadi. Aku menyiapkan sarapan dengan perasaan campur aduk. Rara sudah duduk manis, Edi membaca berita di ponsel, dan Ibu Wanda. Dia menatap piring, bersenandung pelan seolah tidak ada beban di dunia. Tidak ada sisa pucat atau ketakutan di wajahnya. Apakah aku hanya bermimpi semalam? Aku yakin sekali dengan genggaman tangannya yang gemetar dan wajahnya yang pucat pasi itu. Terlalu nyata untuk sebuah mimpi. Aku menunggu sampai Edi berangkat kerja dan Rara siap diantar ke sekolah. Inilah kesempatanku. Setelah mobil Edi menghilang, aku kembali ke dapur tempat Ibu Wanda sedang mencuci piring. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menyusun kata-kata agar tidak terdengar menuduh. Bu, panggilku pelan. Ibu Wanda menoleh, tersenyum. Iya, Sin. Ada apa? Semalam Sinta terbangun. Sinta lihat ibu keluar dari kamar Rara, kataku langsung pada intinya. Senyum di wajah Ibu Wanda membeku sesaat. Hanya sedetik, sangat cepat, tapi aku melihatnya. Ada kilat panik di matanya. Namun, dia dengan cepat menguasai diri. Dia tertawa kecil, tawa yang terdengar dipaksakan. Oh, itu ya ampun, Sinta. Kamu pasti kaget, ya. Maaf kalau ibu bikin kamu takut, katanya, mengeringkan tangan dengan serbet. Semalam ibu tidak bisa tidur. Ibu kepikiran Rara, takut dia kedinginan. Jadi, ibu masuk sebentar mau menyelimutinya. Pas ibu lihat, selimutnya memang sudah melorot sampai ke kaki. Kasihan nanti dia masuk angin. Alasan itu sangat klise, sangat masuk akal, tapi itu tidak menjelaskan wajahnya yang ketakutan. Ibu terlihat sangat pucat semalam, ujarku lagi, mengujinya. Ibu Wanda tertawa lagi, kali ini lebih keras. Pucat, kamu ini ada-ada saja. Itu mungkin cuma karena cahaya bulan, Sin. Ibu ini kan sudah tua, kalau baru bangun tidur ya wajahnya kuyup. Lagi pula, ibu memang takut gelap. Jalan di lorong sendirian tengah malam bikin ibu sedikit jantungan, katanya memegang dadanya. Lalu, kertas yang ibu pegang. Gerakan tangannya yang sedang melipat serbet terhenti. Kertas, tanyanya pura-pura bingung. Iya, Sinta lihat ibu pegang secarik kertas. Kelihatannya seperti kertas gambar. Oh, itu, serunya seolah baru teringat. Bukan, itu bukan kertas gambar. Itu kertas resep, Sin. Resep bolu kukus yang kemarin ibu lihat di majalah. Ibu taruh di saku daster. Mungkin pas ibu bungkuk mau selimuti Rara, kertasnya jatuh. Jadi, ibu ambil lagi. Kamu ini perhatian sekali, sampai kertas resep saja kamu lihat. Kilahnya panjang lebar. Jawabannya rapi, terlalu rapi. Aku tahu dia bohong. Kertas yang kulihat semalam kaku, bukan lemas seperti sobekan halaman majalah. Tapi aku tidak punya bukti. Aku memutuskan untuk mundur sementara. Sepanjang perjalanan mengantar Rara, pikiranku tidak tenang. Alibi Ibu Wanda terlalu sempurna. Aku mencoba menelepon Edi, menceritakan kecurigaanku. Kamu ini kenapa, sih? Ibu kan sudah bilang dia cuma ngecek selimut Rara. Wajar dong seorang nenek khawatir sama cucunya, jawab Edi di seberang sana, terdengar lelah. Soal kertas resep, ya mungkin memang begitu. Kenapa kamu jadi curigaan sama ibu? Tapi wajahnya ketakutan, Mas. Bukan cuma pucat, tegasku. Itu karena dia takut gelap, katanya. Sudahlah, jangan dibesar-besarkan. Ibu itu sayang banget sama Rara. Tidak mungkin dia macam-macam. Kamu mungkin cuma salah lihat. Telepon ditutup. Aku menghela napas frustrasi. Edi selalu membela ibunya. Aku sendirian dalam hal ini. Sore itu, saat menjemput Rara, aku mencoba bertanya langsung pada putriku. Sayang,
Tadi malam nenek ada masuk ke kamar Rara, tidak? Tanyaku selembut mungkin. Rara memiringkan kepalanya, berpikir sejenak. Enggak, Ibu. Rara tidur nyenyak sekali. Jawabannya membuatku semakin bingung. Bagaimana bisa Rara tidak tahu? Rara tidak mimpi apa-apa. Mata Rara langsung berbinar. Oh, kalau mimpi, ada. Rara mimpi lagi, Bu. Mimpi ketemu kakek. Aku tertegun. Almarhum kakek, ayah Edi. Kakek ngapain di mimpi Rara? Kakek ajak Rara gambar. Kakek tunjukin Rara gambar rumah kita. Terus kakek bilang, Rara, warnai di sini, sambil nunjuk dinding kamar Rara. Aneh ya, Bu. Masa dinding disuruh warnai? Ceritanya dengan polos. Jantungku berdesir. Mimpi kakek, gambar dinding, dan kertas gambar yang diambil Ibu Wanda. Apakah ini semua ada hubungannya? Aku harus tahu. Keesokan harinya, saat Ibu Wanda pergi ke pengajian rutin dan Rara di sekolah, aku mengambil keputusan. Aku ingat Rara sering mengeluh buku gambarnya cepat habis. Aku mengecek meja belajarnya. Buku gambar yang sedang dipakainya tidak ada di sana. Rasa panik mulai menjalari diriku. Aku berlari ke dapur. Aku membuka tempat sampah di bawah wastafel, tidak ada. Lalu aku teringat sesuatu. Ibu Wanda kadang membuang sampah organik ke komposter di taman belakang. Aku bergegas keluar. Di sebelah komposter ada kantong sampah hitam besar yang siap diangkut. Tanganku gemetar saat membukanya. Bau sisa makanan yang asam langsung menusuk hidung. Aku menahan mual, mengaduk-aduk isinya. Di sanalah, di dasar kantong, terbenam di antara kulit jeruk dan sisa sayuran, buku gambar Rara. Aku menariknya keluar. Sampulnya kotor, basah. Aku membukanya dengan tangan gemetar. Benar saja, beberapa halaman di bagian tengah telah disobek keluar. Bukan disobek rapi, tapi dicabut paksa, menyisakan robekan kasar. Ibu mertuaku tidak hanya masuk ke kamar Rara, dia tidak hanya mengambil satu kertas. Dia mencuri gambar-gambar putriku. Gambar-gambar yang mungkin dibuat Rara berdasarkan mimpinya tentang kakek. Kemarahan dan ketakutan bercampur aduk. Aku harus punya bukti. Aku harus melihat apa yang sebenarnya dia lakukan di dalam sana. Malam ini juga, setelah menemukan buku gambar Rara yang dicuri dan dirobek, aku tahu satu hal, aku tidak bisa lagi mengandalkan Edi dan aku tidak bisa lagi mempercayai Ibu Wanda. Aku harus mendapatkan bukti yang tidak terbantahkan, sesuatu yang bahkan Edi tidak akan berani bantah. Aku punya rencana yang terdengar gila, tapi satu-satunya cara untuk membuktikan kecurigaanku dan melindungi Rara. Siang itu, setelah memastikan Ibu Wanda sibuk di ruang tamu dan Rara masih di sekolah, aku memesan 2 benda secara online dengan pengiriman instan. Kamera pengintai mini nirkabel, CCTV. Boneka beruang coklat. Aku meminta kurir mengirimkannya ke kantor Edi, dengan alasan Edi membeli hadiah kejutan untuk Rara, jadi Ibu Wanda tidak boleh melihat paket itu. Langkah pencegahan sekecil apapun harus kulakukan. Sore harinya, Edi pulang membawa kotak itu, persis seperti yang kuminta. Kamu beli apa lagi, Sin? Kenapa harus dikirim ke kantor? Tanyanya, sedikit kesal. Hadiah buat Rara, Mas. Kamu tidak usah tahu. Kamu taruh saja di kamar kita, jawabku datar. Edi mengangkat bahu, kelelahan dan menurut. Setelah makan malam, saat Ibu Wanda sedang menonton sinetron di ruang keluarga dan Rara asyik dengan buku mewarnai barunya, aku mengunci diri di kamar. Aku membuka kotak itu. Aku harus bekerja cepat dan senyap. Kamera mini itu sebesar koin 500-an, mudah disembunyikan. Aku segera memasangnya. Salah satu kamera kumasukkan ke dalam mata boneka beruang coklat yang baru. Aku menggunakan sedikit lem tembak untuk menutupi lensa kecil itu agar terlihat seperti manik mata yang memantul. Boneka beruang ini akan menjadi mata Rara di dalam kamarnya. Kamera kedua, yang paling penting, kusembunyikan di lorong. Aku menempelkannya di bawah sebuah bingkai foto keluarga kami, foto Edi, Rara, dan aku, yang tergantung tepat di seberang kamar Rara. Kamera ini menghadap lurus ke pintu kamar Rara dan pintu kamar Ibu Wanda. Jika ada pergerakan, aku akan merekamnya. Aku menyambungkannya ke ponselku melalui aplikasi, mengaktifkan fitur sensor gerak dan perekaman suara. Edi masuk saat aku sedang merapikan kabel. Kamu ngapain di lantai, Sin? Memperbaiki karpet, Mas. Sudah mau tidur? Tanyaku. Iya, sudah pusing sama kamu yang curigaan terus. Ibu hari ini baik-baik saja, kan?
Aku mengangguk. Tadi baik-baik saja, Mas. Semoga malam ini juga. Pukul 9 malam, Edi dan aku mengucapkan selamat malam pada Rara. Aku membawa boneka beruang coklat itu. Boneka baru Rara, dari ayah, kataku sambil meletakkan beruang itu di meja samping tempat tidur Rara, menghadap ke arah dinding. Dinding yang sama yang menurut Rara ditunjuk kakek dalam mimpinya. Aku mencium Rara. Tidur nyenyak, sayang. Ibu akan jaga Rara dari sini. Kembali ke kamar, aku berbaring di sebelah Edi, pura-pura tidur, tapi mataku terbuka lebar, menatap layar ponselku. 2 jendela streaming CCTV, lorong dan kamar Rara. Jantungku berdebar kencang. Aku merasa seperti mata-mata di rumahku sendiri. Aku tahu, yang akan kulihat malam ini akan mengubah segalanya. Entah aku akan terbukti paranoid atau kebenaran yang mengerikan akan terungkap. Pukul 10, hening. Pukul 11, hening. Edi sudah mendengkur pelan di sampingku. Aku mulai merasa kantuk menyerang. Mungkin aku salah. Mungkin Ibu Wanda hanya mengecek selimut. Suara ponsel bergetar, ponselku bergetar. Notifikasi datang, gerakan terdeteksi, lorong. Kantukku langsung hilang. Aku menahan napas. Di layar lorong yang buram, aku melihat pintu kamar Ibu Wanda terbuka. Ibu Wanda keluar dengan daster putih dan rambut tergerai. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, memastikan lorong kosong. Dia berjingkat, kakinya melangkah hati-hati menuju kamar Rara. Wajahnya pucat, sama seperti yang kulihat semalam. Dia bukan takut gelap, dia takut tertangkap. Dia berhenti di depan pintu kamar Rara. Tangannya gemetar saat memutar gagang pintu. Kreret, dia masuk. Aku segera mengganti fokus ke kamera kedua, mata boneka beruang. Layar menunjukkan kamar Rara yang gelap, hanya diterangi cahaya dari luar. Rara tertidur pulas di ranjang. Ibu Wanda berdiri di ambang pintu. Dia tidak langsung mendekati Rara. Dia menutup pintu dengan sangat pelan, lalu berdiri mematung. Dia mulai bergerak, bukan ke ranjang. Dia berjalan ke meja belajar Rara. Dia mulai menggeledah. Tangannya meraba-raba tumpukan buku, laci meja, mencari sesuatu. Bukan selimut, dia mencari sesuatu. Aku mengepalkan tangan, menahan teriakan. Setelah gagal di meja, Ibu Wanda berjalan ke tempat tidur Rara. Dia berjongkok di samping ranjang. Aku mengira dia akan mencoba membangunkan Rara, tapi tidak. Dia mencondongkan tubuhnya ke depan, bukan ke Rara, melainkan ke dinding di belakang kepala Rara. Dinding yang sama yang ditunjuk kakek dalam mimpi. Dengan jari telunjuknya, Ibu Wanda mulai mengetuk-ngetuk dinding itu. Tuk, tuk, tuk. Dia mengetuk dengan pola tertentu, seolah mencari resonansi yang berbeda, mencari rongga rahasia. Motifnya jelas, Ibu Wanda tidak mencintai Rara. Dia ingin tahu rahasia Rara. Dia mencari sesuatu yang tersembunyi di balik dinding kamar cucunya. Saat dia sibuk mengetuk, tiba-tiba terdengar suara di dalam kamar. Suara itu serak, berat, dan mengerikan. Suara pria dewasa, jangan sentuh gambar-gambarku. Suara itu menggelegar di dalam kamar yang sunyi. Suara serak, berat, dan penuh ancaman. Suara itu jelas bukan milik Rara. Aku tersentak di tempat tidur, menggenggam ponsel hingga buku-buku jariku memutih. Di sebelahku, Edi tetap tertidur pulas, tidak mendengar kengerian yang terekam di layar kecilku. Di layar CCTV, Ibu Wanda melompat kaget. Dia langsung menarik tangannya dari dinding seolah tersengat listrik. Wajahnya yang sudah pucat kini berubah hijau. Aku mengira Rara bangun. Aku mendekatkan ponsel ke telingaku, mencoba mendengarkan suara Rara yang biasanya nyaring. Tapi yang kudengar adalah suara yang berbeda. Itu bukan untukmu. Itu bukan hakmu. Suara berat itu terdengar lagi, kali ini lebih keras, lebih dingin, dan penuh amarah yang menahan diri. Aku melihat ke ranjang. Rara tidak bergerak. Dia masih duduk tegak, matanya terpejam, tertidur pulas. Namun, bibir kecilnya bergerak, mengeluarkan suara almarhum kakek. Ibu Wanda mundur 2 langkah, punggungnya menabrak meja belajar. Barang-barang di meja bergetar. Dia tidak berteriak, tapi tubuhnya gemetar hebat, memancarkan teror yang jauh lebih besar daripada sekadar rasa takut. Ayah, bisik Ibu Wanda, suaranya tercekat, tidak mungkin. Pergi. Suara kakek itu menusuk, memerintah. Kau merampok tidur cucuku demi harta. Kau melanggar batas yang kubuat. Ibu Wanda menggelengkan kepalanya panik. Air mata mulai membanjiri matanya, tapi itu bukan air mata penyesalan.
Itu air mata ketakutan dan frustrasi. Aku hanya mau tahu di mana kau menyembunyikannya, bisiknya, sedikit histeris, masih menjaga volume suaranya agar tidak membangunkan rumah. Ini aku istrimu. Kenapa kau percayakan pada mimpi anak kecil? Gerakan di ranjang Rara terhenti. Sosok kecil itu kini benar-benar kaku. Karena dia tidak serakah dan dia tidak bisa kau kendalikan, jawab suara kakek, dingin sekali. Kemudian, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Rara, melalui suara kakek, mulai tertawa. Tawa serak yang kering dan penuh ejekan. Kau datang lagi besok malam, Wanda. Aku akan menunggumu, dan aku akan terus mengusirmu setiap malam sampai kau menyerah. Tawa itu memutus kewarasan Ibu Wanda. Ketakutan bercampur amarah yang mendidih. Dia sadar, dia kalah. Dia kalah dari arwah suaminya sendiri yang merasuki cucunya. Aku akan mendapatkannya. Aku akan membongkar dinding ini. Lihat saja, teriak Ibu Wanda, tapi suaranya pecah, tercekat. Dia tidak menunggu jawaban lagi. Dia berbalik, membuka pintu kamar Rara dengan gerakan kasar, dan lari tunggang langgang menyeberangi lorong. Dia lari begitu cepat dan panik, persis seperti yang kulihat kemarin malam. Klak, pintu kamarnya ditutup keras. Suara bantingan itu cukup keras hingga Eddie sedikit menggeliat di sebelahku. Aku menekan tombol stop pada rekaman kamera Rara. Rekaman di lorong masih berjalan. Aku melihat pintu kamar Ibu Wanda kembali terbuka sedikit setelah beberapa menit. Ibu Wanda mengintip keluar, memastikan lorong kosong dan rumah tenang. Wajahnya sudah berubah. Wajahnya tidak lagi pucat karena ketakutan. Wajahnya merah padam karena amarah dan tekad yang nekat. Rasa takutnya pada arwah suaminya telah hilang, ditelan oleh keserakahan murni. Dia keluar. Ponsel menempel di telinganya. Dia tidak menyalakan lampu, tapi cahaya dari ponselnya cukup menerangi wajahnya yang kini terlihat mengerikan. Dia mondar-mandir di depan kamar Rara, berbisik cepat di telepon. Aku tidak bisa mendengar kata-katanya, tapi aku melihat gesturnya. Dia menunjuk-nunjuk ke arah kamar Rara, lalu ke dinding di dalamnya. Dia mengangguk-angguk cepat. Ibu Wanda sedang menelepon seseorang. Dia tidak akan kembali sendiri. Dia tidak akan lagi mencoba mengambil kode itu dari Rara. Dia telah gagal. Dia akan menggunakan cara paksa. Dia akan membongkar dinding itu. Aku merasakan rasa dingin yang baru dan lebih menakutkan menjalar di diriku. Ini bukan lagi urusan hantu. Ini urusan kriminalitas dan bahaya fisik. Rara, putriku, akan menjadi sasaran. Aku melihat jam di dinding. Pukul 11 pagi. Aku tidak tahu kapan mereka akan datang. Malam ini, sekarang, aku tidak bisa menghadapinya sendirian lagi. Aku tidak bisa menunggu Eddie pulang kerja dan mencoba meyakinkannya dengan rekaman suara hantu. Ini bukan sesuatu yang bisa dibicarakan lewat telepon. Aku harus membuat Eddie pulang. Aku meraih ponselku dan memanggil kantornya. Suaraku sengaja kubuat kuat, panik, dan bergetar, tanpa kebohongan. Mas Eddie, kamu harus pulang sekarang. Cepat, panggilan telepon itu harus meyakinkan. Aku tidak bisa menjelaskan hantu, aku hanya bisa menjelaskan ketakutan. Aku menelepon kantor Eddie. Mas Eddie, kamu harus pulang sekarang. Cepat, suaraku nyaris terisak. Aku tidak perlu berpura-pura, aku memang ketakutan. Sinta, ada apa? Kamu kenapa? Rara, suaranya langsung terdengar cemas. Bukan Rara. Rara aman, dia di sekolah. Ini ibu, mas. Cepat pulang, aku takut. Aku tidak berbohong. Aku memang takut. Aku takut pada ibunya yang kini bertransformasi dari pengecut menjadi serigala nekat. 30 menit kemudian, mobil Eddie masuk ke garasi dengan terburu-buru. Eddie berlari masuk rumah, wajahnya pucat karena khawatir. Sinta, di mana ibu? Ibu kenapa? Dia jatuh. Tanyanya, napasnya terengah-engah. Ibu Wanda pasti mendengar keributan itu karena dia membuka pintu kamarnya. Dia tampak kaget melihat Eddie pulang. Eddie, kenapa pulang? Eddie menatap ibunya, lalu menatapku, kebingungan. Sinta bilang kamu. Aku memotongnya. Aku meraih tangan Eddie dan menariknya ke kamar kami. Kita perlu bicara di kamar kita. Sekarang, aku menatap lurus ke mata Ibu Wanda. Tatapanku dingin, penuh peringatan. Ini urusan suami istri, Bu. Permisi. Ibu Wanda tampak bingung dan curiga, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa selain kembali masuk ke kamarnya.
Aku menarik Edi masuk dan langsung mengunci pintu. Sinta, kamu bisa jelaskan ada apa? Tuntut Edi. Amarahnya mulai naik karena kebingungan yang bercampur panik. Kamu bikin aku panik setengah mati. Ibu kelihatannya baik-baik saja. Duduk, Mas, kataku. Suaraku datar dan keras. Duduk, dan tolong, demi putri kita, dengarkan aku sampai selesai. Jangan potong, jangan bela siapapun. Edi melihat keseriusan di wajahku dan akhirnya menurut. Dia duduk di tepi ranjang, menatapku dengan cemas. Aku tidak membuang waktu. Kamu ingat aku bilang curiga sama ibu. Kamu ingat aku bilang dia masuk ke kamar Rara setiap tengah malam. Dia mengangguk, tidak sabar. Aku benar, Mas. Dan alasannya lebih buruk dari yang bisa kamu bayangkan. Aku mengambil ponselku. Aku tidak akan bicara. Aku akan tunjukkan padamu. Ini rekaman dari CCTV yang aku pasang diam-diam di kamar Rara kemarin. Wajah Edi mengeras. Kamu pasang CCTV di rumah ini untuk memata-matai ibuku. Jangan potong, Mas. Tonton saja. Aku memutar rekaman pertama. Rekaman dari lorong. Ibu Wanda berjingkat masuk. Edi mendengus. Dia cuma ngecek selimut, Sin. Cuma, aku memotongnya dengan cepat. Aku memutar rekaman kedua. Mata boneka beruang. Edi menonton dalam diam. Matanya melebar saat melihat ibunya tidak mendekati Rara, melainkan menggeledah meja dan mengetuk-ngetuk dinding. Ibu ngapain? Bisiknya. Tunggu. Jantungku mulai berdebar lagi, bersiap untuk reaksinya. Di layar, Rara duduk kaku. Lalu, suara itu keluar dari speaker ponsel. Suara serak, berat, suara almarhum kakek. Jangan sentuh gambar-gambarku. Edi melompat dari tempat tidur seolah disengat listrik. Apa itu? Apa-apaan itu? Itu bukan untukmu. Ponsel di tanganku bergetar. Edi menatap layar, lalu menatapku. Wajahnya pucat pasi. Dia seperti melihat hantu. Pergi. Disusul oleh jeritan Ibu Wanda dan rekaman dia lari tunggang langgang. Aku menghentikan rekamannya. Kamar kami hening. Edi berdiri mematung di tengah ruangan, gemetar. Itu Sinta, itu suara ayahmu, Mas, kataku pelan. Tidak, tidak mungkin. Dia menggelengkan kepalanya, matanya terbelalak ngeri. Ini editan. Kamu mengedit ini. Kamu benci ibuku. Rasa sakit menyengat hatiku, tapi aku harus teguh. Kamu pikir aku bisa melakukan ini? Kamu pikir aku bisa membuat suara ayahmu keluar dari mulut Rara? Aku tidak tahu, tapi ini gila. Ini kenyataan. Aku berdiri, menatapnya tajam. Ini yang terjadi di rumah kita setiap malam saat kamu tidur. Ibumu sendiri, telah mengganggu putri kita, mencoba mencuri sesuatu yang ayahmu sembunyikan di balik dinding itu. Dan ayahmu, arwahnya, menggunakan Rara untuk menghentikannya. Aku melemparkan buku gambar Rara yang sobek ke atas tempat tidur. Ini yang dia cari. Edi membukanya dengan tangan gemetar. Dia melihat gambar denah lantai atas rumah kami, dan tanda X merah di kamar Rara. Lalu ini, kataku, menunjuk halaman dengan coretan angka. 220.588. Aku tidak tahu apa itu, mungkin kode brankas. Tapi ibumu menginginkannya. Dia sangat menginginkannya sampai dia diteror oleh arwah suaminya sendiri. Edi terduduk lemas di lantai. Dia memegang kepalanya. Ayah, Rara, ya Tuhan. Dia akhirnya percaya. Kengerian di matanya adalah kengerian murni. Dia bukan lagi anak yang membela ibunya. Dia adalah seorang ayah yang ketakutan. Apa yang harus kita lakukan? Bisiknya, suaranya pecah. Ibumu tidak akan berhenti, kataku. Aku menceritakan tentang panggilan telepon yang kulihat di rekaman lorong setelah dia lari. Mas, dia tidak lagi takut. Dia marah. Dia akan membongkar dinding itu dengan paksa. Dia akan membawa orang luar ke rumah ini. Mata Edi berkilat marah. Dia tidak akan berani. Ini rumahku. Dia berani, tegasku. Dia akan melakukannya saat kita tidak ada, atau saat kita tidur. Kita tidak bisa membiarkannya. Edi berdiri. Wajahnya kini keras. Malam ini, katanya, malam ini kita hadapi dia. Kita tidak akan tidur. Kita akan menunggu di kamar kita. Dan kita akan lihat, siapa yang dia bawa masuk ke rumah ini. Kamar kami, tempat tidur, meja rias, lantai, mendadak terasa seperti ruang interogasi. Edi, yang beberapa menit lalu masih menyangkal, kini menjadi sekutu paling keras kepala. Kami duduk di lantai,
bersandar pada ranjang, menyebarkan lembaran-lembaran kengerian itu. Inti masalahnya ada pada buku gambar Rara yang kotor dan robek. Dia mencari ini, kata Eddie, suaranya berat, menunjuk denah yang digambar krayon. Denah lantai atas rumah kami. 4 kotak sederhana, kamar kami, kamar Rara, kamar nenek, kamar mandi. Di kotak kamar Rara, ada satu dinding yang diarsir tebal dengan krayon hitam. Dinding yang sama yang diketuk-ketuk Ibu Wanda di rekaman CCTV. Dan ini, aku menunjuk. Di tengah dinding yang diarsir, ada tanda X besar berwarna merah. Ini dia, bisik Eddie, matanya terbelalak. Ini petanya. Rara benar-benar menggambar apa yang ayah perintahkan dalam mimpinya. Kami membalik ke halaman berikutnya. Isinya membuat kami bingung lagi. Hanya ada coretan angka-angka acak yang ditulis berulang-ulang. 2, 2, 0, 5, 8, 8. 2, 2, 0, 5, 8, 8. 220.588. Tulisan Rara tidak salah lagi, kataku. Tapi apa artinya? Sebuah kode, nomor telepon. Eddie menatap angka-angka itu, matanya mencari pola. 22, Mei, 88, tanggal. Tentu saja, ini sebuah tanggal. Kami berpikir keras. 22, Mei, 1988. Tanggal pernikahan ibu dan kakek. Bukan, itu tahun, 85, kataku. Tanggal ulang tahunku. Bukan. Aku lahir bulan Agustus, jawab Eddie. Lalu sebuah ingatan muncul di benakku, ingatan dari saat aku membolak-balik album foto keluarga beberapa jam yang lalu. Aku berlari ke lemari, menarik album tebal. Kami mencari foto-foto lama kakek. Kami melihat foto kakek tersenyum memegang trofi. Di bawahnya ada tulisan tangan Ibu Wanda, Papa menang tender besar pertama. Tanggal 22 Mei tahun 1988. Bukan, ini bukan tentang tender, kataku, kembali menatap gambar Rara. Aku melihat lagi coretan Rara, 220.588. Aku sadar aku mungkin membacanya salah. Mungkin itu bukan tahun. Mungkin itu 3 angka terpisah. Kombinasi sebuah brankas, bisikku. Kakek menyembunyikan brankas di balik dinding itu, dan kodenya adalah tanggal 22 Mei tahun 88. Semua rumor tentang almarhum kakek tiba-tiba membanjiriku. Kakek di akhir hidupnya menjadi sangat paranoid. Dia tidak percaya pada siapapun, terutama istrinya sendiri. Ada desas-desus bahwa Ibu Wanda memiliki hobi berjudi yang dirahasiakan, dan kakek mengetahuinya. Dia tidak pernah mengubah surat wasiatnya secara resmi, tapi semua orang curiga dia telah mengamankan sebagian besar kekayaannya di tempat yang tidak bisa dijangkau Ibu Wanda. Dia merenovasinya, kata Eddie, teringat sesuatu. Saat kami baru pindah ke rumah ini, aku pernah menunjuk dinding itu. Dulu kamar ini kantor ayah. Ayah membongkar dan merenovasinya sebelum meninggal. Katanya mau dijadikan kamar bermain untuk cucu kita nanti. Kakek merenovasinya, dia membangun brankas itu, dan dia mengatur kodenya. Tapi apa arti 88? Aku melihat Rara lagi. Tanggal lahir Rara adalah tanggal 22 Mei. Angka itu berulang. Tunggu, Mas. Kakek meninggal sebelum Rara lahir. Bagaimana dia bisa tahu tanggal lahirnya? Atau aku melihat lagi coretan Rara, lalu aku teringat sesuatu. Saat aku melihat album foto Rara, ada secarik kertas kecil yang ditempel di sebelah foto kelahirannya. Rara Anindita, lahir tanggal 22 Mei tahun 2017. Mas, kataku, memegang lengan Eddie. Mungkin itu bukan 88. Mungkin Rara dalam mimpinya salah menuliskan angka tahunnya. Coretan anak kecil itu mungkin maksudnya 17 yang miring dan tidak sempurna. Tanggal 22 Mei 17, tanggal lahir Rara, gumam Eddie. Tapi tadi aku menekan, Eddie. Tadi aku memutar angkanya dan aku yakin Rara bilang 88, aku memprotes. Kami kembali buntu. Tiba-tiba, Eddie memejamkan mata, memegang pelipisnya. Dia memanggil kembali kenangan masa kecilnya, mencoba mencari tahu arti angka 88 yang akan dilupakan oleh ibunya. Aku ingat, seru Eddie. Dia tersentak. Aku tahu, ini bukan 1988. Bukan tahun, bukan 17. Eddie menatapku dengan mata yang basah, tetapi penuh kekaguman dan kengerian pada kecerdasan ayahnya.
Angka 88 adalah nomor rumah kita yang lama, Sin. Rumah tempat aku dibesarkan. Tempat kami pindah sebelum ibu mulai berjudi. Tempat ayah bilang kami bahagia. Kenyataan itu menghantam kami. Kakek begitu cerdik. Dia menggabungkan masa depan, tanggal lahir Rara, dengan masa lalu yang hanya dia dan putranya yang tahu, dan yang telah dilupakan oleh istrinya karena keserakahan. Kodenya, tanggal 22 Mei tahun 88. Dia tahu, Sin, bisik Eddie. Dia tahu ibu akan mencoba. Dia mengatur semuanya. Arwahnya tidak akan beristirahat sampai dia tahu harta itu aman. Dan sekarang ibu tahu, dia pasti akan datang malam ini, membongkar paksa. Kita harus pindah, Mas. Kita harus pergi sekarang, kataku panik. Tidak, kata Eddie. Wajahnya kini keras. Tidak, ini rumahku. Ini warisan putriku. Aku tidak akan lari dari ibu kandungku sendiri, dan aku tidak akan membiarkan orang luar menyentuh kamar Rara. Apa yang akan kamu lakukan? Malam ini kita akan menunggunya, katanya, dan kita akan melihat siapa yang dia telepon. Lalu kita akan tunjukkan padanya, siapa yang menjadi wali sah atas warisan Rara. Aku dan Eddie menghabiskan sisa hari dalam ketegangan yang menyesakkan. Kami menjemput Rara, dan aku memaksanya bermain di dalam kamar kami, tidak membiarkannya keluar dari pandanganku sedetik pun. Eddie, yang biasanya ceria, kini memasang wajah kaku. Makan malam adalah siksaan terburuk. Ibu Wanda akhirnya keluar dari kamarnya. Wajahnya sudah dirias, berusaha keras bersikap normal. Namun, getaran halus di tangannya saat dia mengambil sendok nasi terlihat jelas. Rara, abis ini tidur cepat, ya, katanya, suaranya sedikit bergetar. Eddie menatap ibunya dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Campuran jijik, kasihan, dan amarah yang tertahan. Ibu kelihatannya sudah baikan, tanya Eddie, suaranya dingin. Ibu Wanda tersentak. Sudah, cuma pusing sedikit tadi, elaknya, tidak berani menatap mata Eddie. Setelah makan malam, aku membawa Rara ke kamar kami. Malam ini, Rara tidur sama ibu dan Mas Eddie, ya, di kamar ibu. Asyik, boleh, seru Rara, senang. Kami mengunci pintu kamar kami. Eddie dan aku tidak berbicara. Kami hanya duduk di tempat tidur, dengan Rara tertidur pulas di antara kami. Ponselku ada di tanganku, layar CCTV lorong menyala. Kami menunggu. Pukul 10, hening. Pukul 11, hening. Pukul 11.30, Eddie sudah hampir tertidur sambil duduk. Tepat pukul 12 tengah malam, bezi, ponselku bergetar. Mataku dan mata Eddie langsung tertuju pada layar. Pintu kamar ibu Wanda terbuka. Dia keluar, melihat ke arah pintu kamar kami yang tertutup. Dia tampak yakin kami sudah tidur. Lalu dia berjalan, bukan ke kamar Rara, tapi ke pintu depan. Dia membukanya. Dua orang pria masuk. Keduanya berbadan besar, mengenakan jaket hitam dan topi. Wajah mereka tidak terlihat jelas. Salah satu dari mereka membawa tas ransel besar yang menggembung berat, jelas berisi perkakas pembongkar. Di layar, aku melihat Ibu Wanda menunjuk ke lorong, ke arah kamar Rara. Dia berbisik, di kamar itu. Cepat, jangan bersuara. Bongkar dinding di sebelah tempat tidur. Apapun yang terjadi, jangan pedulikan anak itu. Eddie mengepalkan tangannya begitu keras hingga buku-buku jaringnya memutih. Wajahnya merah padam. Mas, bisikku. Tanganku gemetar hebat saat aku menekan tombol panggil di ponselku. Mau apa kamu? Desis Eddie. Telepon polisi, bisikku kembali. Sekarang, saat panggilanku terhubung ke operator darurat, notifikasi kedua muncul. Buzzer. Gerakan terdeteksi, kamar Rara. Mereka masuk, ya Tuhan, mereka benar-benar melakukannya, bisik Eddie. Dia bangkit dari tempat tidur. Sinta, jaga Rara. Kunci pintu ini, jangan keluar apapun yang terjadi. Mas, kamu mau kemana? Menemui ibuku, jawabnya. Suaranya memancarkan amarah yang dingin. Di tanganku, ponsel masih menempel di telinga. Halo, ibu. Ada yang bisa kami bantu? Suara operator polisi terdengar panik di seberang sana. Napasku tercekat. Pak, bisikku sekuat tenaga, nyaris tak bersuara. Cepat, Pak, kirim patroli. Alamat, saya, Jalan Akasia nomor 12. Ada perampokan. Mereka ada di kamar anak saya. Suami saya akan menghadapi mereka. Jangan, Bu, minta suami ibu untuk tetap di dalam kamar.
kunci pintu. Petugas kami sedang meluncur. Tapi terlambat. Eddie tidak mendengarkanku. Yang ada di otaknya hanyalah Rara yang ada di kamar seberang, dan ibunya yang telah membawa monster-monster ini masuk ke rumah kami. Mas, jangan. Cegahku, meraih lengannya. Dia menepis tanganku dengan lembut tapi tegas. Jaga Rara, Sin. Kunci pintunya. Dia membuka kunci pintu kamar kami. Suara klik pelan itu terdengar seperti ledakan di keheningan rumah. Eddie melangkah keluar ke lorong. Aku mengabaikan perintahnya. Aku tidak mengunci pintu. Aku berdiri di celah pintu, membiarkan Rara yang tertidur aman di belakangku, tetapi aku harus melihat. Ibu Wanda berdiri tegang di depan pintu kamar Rara yang sedikit terbuka. Dia bertindak sebagai penjaga. Dia tidak menyadari Eddie ada di belakangnya sampai suamiku itu berbicara. Ibu, suara Eddie rendah, berat, dan penuh dengan amarah yang tertahan. Ibu Wanda melompat kaget. Dia berbalik. Wajahnya pucat pasi melihat Eddie berdiri di sana, menatapnya dengan mata menyala. Eddie, kamu belum tidur. Gagapnya. Apa yang ibu lakukan? Tanya Eddie lagi. Ibu ini cuma tukang. Alasannya terdengar sangat bodoh. Ada yang bocor, Mas. Eddie tertawa. Tawa yang kering dan menakutkan. Tukang, tengah malam, membawa linggis dan masuk lewat pintu depan yang ibu bukakan. Ibu Wanda mundur selangkah, ketakutan. Dia tidak pernah melihat putranya semarah ini. Saat itulah kami mendengarnya. Krak, sebuah suara keras datang dari dalam kamar Rara. Suara benda keras menghantam plester dinding. Wajah Eddie langsung berubah dari marah menjadi panik. Rara, dia mendorong ibunya ke samping. Minggir, dia berlari ke pintu kamar Rara. Tapi sebelum dia sempat membukanya, kami mendengar suara kedua dari dalam. Bukan suara linggis, itu suara putriku. Tidak, itu bukan suara putriku. Jangan sentuh. Raungan itu begitu keras, begitu penuh amarah, hingga dinding lorong terasa bergetar. Itu suara kakek, lebih keras dari yang terekam di ponselku. Eddie membeku di depan pintu. Kami semua menunggu napas, mendengarkan. Eddie membeku di depan pintu kamar Rara. Di seberang lorong, aku hanya bisa berdiri di celah pintu kamar kami, membiarkan Rara yang sedang tidur aman di belakangku. Panggilan ke polisi masih tersambung. Ponsel ada di saku dasterku. Suara kakek yang menggelegar dari dalam kamar Rara telah menghentikan semua orang, termasuk Ibu Wanda yang kini menatap pintu dengan nyeri yang diperbarui. Dari dalam, kami bisa mendengar suara-suara panik. Astaga, apa itu? Itu suara salah satu preman. Cuma anak kecil bodoh. Dia ngigau. Balas preman kedua, suaranya dipaksa keras. Persetan, cepat hancurkan dinding ini. Kita ambil bayaran kita dan pergi. Krak, suara hantaman linggis kembali terdengar. Jelas sekali, mereka mengabaikan peringatan arwah itu. Mereka terobsesi pada harta. Apa yang terjadi selanjutnya akan menghantuiku seumur hidupku. Raungan kedua yang keluar dari kamar Rara bukanlah kata-kata. Itu adalah jeritan amarah yang tidak manusiawi. Jeritan yang panjang dan melengking. Pergi, dan kemudian, brak. Sebuah suara dentuman yang memekakkan telinga. Suara kayu pecah, suara benda-benda berat berjatuhan, suara debu yang berhamburan. Seluruh lantai rumah bergetar. Alarm mobil tetangga di seberang jalan bahkan sampai berbunyi saking kerasnya getaran itu. Di kamar kami, Rara tersentak bangun dari tidurnya. Ibu, ada apa? Gempa. Dia mulai menangis. Aku berlari masuk, memeluknya. Tidak apa-apa, sayang. Tidak apa-apa. Tetap di sini. Lalu aku mendengar teriakan. Teriakan pria dewasa yang penuh ketakutan. Setan. Rumah ini ada setannya. Kakiku, tolong kakiku. Pintu kamar Rara didobrak terbuka dari dalam. Kedua preman itu berlari keluar. Yang satu berlari pincang, yang satu lagi wajahnya penuh debu dan ketakutan. Mereka terlihat seperti baru saja melihat iblis. Gila, perjanjian batal, Bu, batal. Teriak preman yang tidak pincang itu, sambil berlari mendorong Ibu Wanda yang masih mematung di lorong. Mereka berdua lari tunggang langgang menuruni tangga. Aku mendengar pintu depan dibanting terbuka dan mereka lari ke jalanan. Lorong itu kembali hening. Hening yang mencekam, hanya menyisakan suara tangisan Rara dari kamarku dan suara alarm mobil di kejauhan. Debu mengepul dari pintu kamar Rara yang terbuka lebar. Eddie masih berdiri di ambang pintu, kaku, menatap ke dalam ruangan yang hancur. Aku keluar dari kamarku,
berjalan pelan menghampirinya. Mas, aku mengintip dari balik bahunya. Pemandangannya sungguh mengerikan. Lemari buku besar dari kayu jati solid, lemari yang tingginya hampir menyentuh langit-langit, telah roboh. Lemari itu jatuh tepat di tempat kedua preman itu tadi berdiri di depan dinding. Buku-buku, mainan, dan bongkahan kayu berserakan di lantai. Linggis mereka tergeletak di antara puing-puing, terlepas dari genggaman. Jika lemari itu jatuh sedetik lebih cepat, kedua preman itu pasti sudah tewas tertimpa. Arwah kakek telah menggunakan kekuatan fisik yang luar biasa untuk melindungi rahasianya. Dan di tengah semua kekacauan itu, di atas tempat tidurnya yang kini penuh debu, Rara duduk. Dia duduk tegak, matanya terbuka, menatap lurus ke depan. Kosong. Ibu Wanda, yang tadinya membeku karena kaget, kini seolah tersadar. Rencananya hancur, premannya kabur, rahasianya terbongkar. Dia telah gagal. Aku melihat sesuatu berubah di wajahnya. Rasa takutnya hilang, rasa kagetnya hilang. Yang tersisa hanyalah keserakahan yang murni dan putus asa. Dia seperti serigala yang terpojok. Dia menatap Edi, dia menatapku, lalu dia menatap Rara yang duduk seperti boneka tak bernyawa. Ini semua gara-gara kamu, desisnya, bukan pada kami, tapi pada Rara. Sebelum Edi atau aku bisa bereaksi, Ibu Wanda menyerbu masuk ke kamar Rara. Dia melompat di atas puing-puing buku. Dia tidak peduli pada lemari yang roboh. Dia berlari ke tempat tidur dan mencengkeram bahu Rara. "Di mana kodenya?" teriaknya. Suaranya melengking histeris. "Angka berapa? Beritahu nenek sekarang, anak sial." Dia mulai mengguncang tubuh kecil Rara dengan kasar. Melihat putriku diguncang seperti boneka kain oleh neneknya sendiri, adalah pemandangan yang mematahkan batas kesabaran Edi. "Cukup, Bu." Raungan Edi lebih keras daripada suara lemari yang jatuh. Itu adalah raungan seorang ayah yang anaknya disakiti. Dia melompat ke depan, menerjang ibunya sendiri. Dia menarik tangan ibunya dari bahu Rara dengan paksa. Cengkeramannya begitu kuat hingga Ibu Wanda menjerit kesakitan. Edi mendorongnya menjauh dari tempat tidur. Dia berdiri di antara ibunya dan putrinya. Dadanya naik turun karena marah. "Jangan pernah sentuh anakku lagi," desis Edi. Aku langsung berlari ke sisi Rara. Guncangan itu sepertinya telah membangunkannya. Arwah kakek telah pergi. Yang tersisa kini adalah putriku yang kebingungan dan ketakutan. "Ibu, nenek kenapa?" Nenek marah sama Rara. Dia terisak hebat, tubuhnya gemetar. "Set, tidak apa-apa, sayang. Tidak apa-apa," bisikku memeluknya erat. "Ibu di sini, Mas Edi di sini, Rara aman." Di seberang ruangan, drama itu mencapai puncaknya. Ibu Wanda tersandung mundur hingga punggungnya menabrak dinding yang kini berlubang. Kamu membela mereka." Pekiknya, menunjuk ke arahku dan Rara. "Kamu membela anak ini melawan ibumu sendiri. Anak ini punya nama," balas Edi. "Dia Rara, putriku. Dan ibu baru saja mencoba mencelakainya. Aku hanya ingin mengambil apa yang menjadi hak kamu. Edi, ayahmu menyembunyikannya dari kita. Harta itu seharusnya milikmu," teriak Ibu Wanda. "Hak apa?" teriak Edi. "Hak untuk meneror rumah ini. Hak untuk membawa preman ke kamar cucumu sendiri. Hak untuk merampok." Kata merampok menggantung di udara, berat dan mengerikan. Mereka terus berteriak, saling menyalahkan. "Cukup," kataku. Suaraku tidak keras, tapi cukup untuk membuat mereka berdua berhenti. Keduanya menoleh padaku. Aku masih duduk di tempat tidur, memeluk Rara, melindungi. Di tanganku yang satu lagi, ponselku tergenggam. Ponsel dengan rekaman bukti yang tak terbantahkan. Aku memeluk Rara semakin erat, mencoba menutup telinganya dari pertengkaran hebat ini. Suaraku yang pelan tadi berhasil membuat Edi dan Ibu Wanda menoleh padaku. Di tanganku, ponsel dengan rekaman yang baru saja terjadi masih menyala. "Mas Edi," kataku menatap suamiku, "kamu tidak perlu berdebat." Lalu aku menatap Ibu Wanda. Wajahnya penuh kebencian yang putus asa. "Anda mau dengar kebenarannya, Bu?" kataku dingin. "Anda mau dengar kenapa ayah melakukan ini semua? Anda mau Edi dengar apa yang sebenarnya terjadi saat tidak ada yang melihat?" Ibu Wanda menyipitkan matanya. "Apa maksudmu?" Aku mengangkat ponselku. Aku keluar dari mode CCTV dan membuka galeri videoku. Aku menekan video yang telah kurekam tadi malam, rekaman dari mata boneka beruang. Aku mengeraskan volumenya sampai maksimal.
Di keheningan kamar yang hancur, suara-suara dari rekaman itu terdengar sangat jelas. Suara Ibu Wanda yang berjingkat. Suara dia menggeledah meja Rara. Suara dia mengetuk-ngetuk dinding. Tuk, tuk, tuk. Aku melihat wajah Edi mengeras. Dia melihat ke ponsel, lalu ke ibunya. Lalu suara Rara, suara kakek yang serak dan mengerikan memenuhi ruangan. Jangan sentuh gambar-gambarku. Ibu Wanda tersentak, seolah ditampar. Dia melihat dirinya sendiri di rekaman itu, ketakutan, gemetar. Itu bukan untukmu. Rekaman itu terus berputar, memperdengarkan suara kakek yang mengancam dan puncaknya, jeritan melengking Ibu Wanda sendiri. Jeritan teror murni saat dia lari tunggang langgang. Aku menekan tombol berhenti. Hening. Edi menatap ibunya. Wajahnya tidak lagi marah, wajahnya kosong. Hunter. Dia baru saja mendengar bukti tak terbantahkan bahwa ibunya telah berbohong. Ibunya tidak hanya serakah. Ibunya adalah seorang pengecut yang lari ketakutan, lalu kembali dengan preman untuk melakukan pekerjaan kotornya. Mendengar rekamannya sendiri diputar di depan putranya, akhirnya mematahkan pertahanan Ibu Wanda. Dia tidak berteriak lagi. Dia tidak membantah lagi. Bahunya merosot. Dia meluncur pelan di dinding, duduk di antara puing-puing buku yang berserakan. Dia selalu membenciku, bisiknya. Air mata kini mengalir deras. Ini bukan lagi air mata kemarahan, ini adalah air mata kekalahan. Dia mengaku semuanya. Sejak dia tahu aku punya masalah. Dia menyimpan semuanya. Dia bilang aku akan menghancurkan keluarga. Dia menceritakan tentang utang judinya bertahun-tahun yang lalu, tentang bagaimana kakek membayarnya, tetapi sejak saat itu tidak pernah mempercayainya lagi. Aku tahu dia menyimpannya di suatu tempat di rumah ini, isaknya. Saat Rara mulai bicara dalam tidurnya, menyebut-nyebut kakek, lalu dia mulai menggambar denah itu. Aku tahu itu pasti dari dia. Dia memberi tahu Rara. Aku mencoba mengambil gambarnya. Aku mencoba mencari kodenya, tapi setiap kali aku mendekat, dia datang. Dia merasuki anak itu. Dia mengusirku. Dia menatap kami dengan mata yang putus asa. Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus membongkarnya. Itu hak Edi. Bukan, kata Edi pelan. Dia menggelengkan kepalanya. Itu bukan hakku, Bu. Jika ayah menyembunyikannya dari ibu, itu artinya dia juga menyembunyikannya dariku, karena dia tahu, pada akhirnya ibu akan memaksaku untuk memberikannya. Kebenaran dari kata-kata Edi menggantung berat di udara. Saat itulah Rara, yang sudah berhenti menangis di pelukanku, bergerak. Dia menunjuk ke dinding yang berlubang. Ibu, bisiknya, lihat dindingnya rusak. Aku mengikuti arah telunjuknya. Di tempat linggis itu menghantam, di lubang menganga di dinding, aku bisa melihatnya. Sesuatu yang gelap dan metalik. Sudut dari sebuah kotak besi. Brankas. Mata Ibu Wanda langsung terbelalak serakah. Dia mulai bergerak untuk bangkit. Itu dia. Tapi sebelum dia bisa berdiri, Rara berbicara lagi. Suaranya jernih. Suaranya sendiri, bukan suara kakek. Dia menatap lurus ke arah neneknya dengan mata jernih. Seorang anak kecil yang telah melihat terlalu banyak. Kakek bilang, nenek serakah, kata Rara pelan. Itu sebabnya kakek kasih tahu kodenya ke Rara, supaya Rara bisa jaga. Kakek bilang, Rara satu-satunya yang bisa dipercaya. Pernyataan polos itu adalah pukulan terakhir. Lebih menyakitkan daripada kemarahan Edi. Ibu Wanda menatap cucunya, dan untuk pertama kalinya aku melihat rasa malu yang luar biasa di wajahnya. Dia dikalahkan, bukan oleh arwah, tapi oleh kejujuran seorang anak kecil. Dia terduduk lemas di antara puing-puing. Wajahnya pucat pasi, bahunya berguncang dalam isak tangis yang sunyi. Edi menarik napas panjang, mengalihkan pandangannya dari ibunya ke dinding yang berlubang, ke kotak besi yang menyembul dari balik plester yang hancur. Mas, bisikku. Dia mengangguk. Dia berjalan perlahan, melangkahi linggis yang tergeletak, dan berdiri di depan brankas tua itu. Di tengahnya ada gagang putar dan tombol kombinasi angka yang klasik. Kodenya, bisik Ibu Wanda dari lantai, aku tidak pernah tahu kodenya. Edi berbalik, karena ayah tidak ingin ibu membukanya. Dia kembali menatap Rara. Rara yang masih dalam pelukanku menatap ayahnya dengan mata jernih. Rara, panggil Edi dengan suara lembut, sayang, Rara tahu angkanya. Rara mengangguk pelan. Kakek kasih tahu Rara dalam mimpi. Kakek bilang,
Rara harus ingat angka ini baik-baik. Rara memejamkan matanya sejenak, seolah sedang mengingat pelajarannya yang paling penting. Lalu dia membukanya dan berkata dengan jelas, 220588. Napasku tertahan. 220.588, angka-angka yang kulihat di buku gambarnya. Eddie menatapku, lalu ke Rara, lalu kembali ke brankas. Wajahnya menunjukkan kekaguman sekaligus kengerian. Ayahnya yang telah meninggal entah bagaimana tahu angka-angka ini. Eddie kembali ke brankas. Tangannya sedikit gemetar. Dia memegang tombol kombinasi itu. 22, bisiknya sambil memutar ke kanan. Dia berhenti, lalu memutar ke kiri. 05, dia berhenti lagi, lalu memutar kembali ke kanan. 88, saat dia berhenti di angka 88, sebuah suara klik yang kecil namun sangat jelas terdengar dari dalam brankas. Kening Eddie menelan ludah. Dia memegang gagang brankas dan menariknya. Pintu besi yang berat itu terbuka dengan derit pelan. Kami semua menahan napas, bahkan isak tangis Ibu Wanda berhenti. Eddie menggunakan lampu dari ponselnya untuk menyorot ke dalam kompartemen yang gelap itu. Cahaya itu langsung memantul, menyilaukan mata kami. Di dalamnya ada emas, bukan hanya satu atau dua, tapi tumpukan emas batangan kecil yang rapi. Di sebelahnya ada beberapa tumpukan sertifikat yang diikat rapi, sertifikat tanah, sertifikat deposito bank. Kekayaan yang luar biasa. Mata Ibu Wanda terpaku pada kilauan emas itu. Keserakahan kembali muncul di wajahnya, menelan rasa malunya. Dia mulai bergerak, mencoba bangkit. Bukan itu saja, kata Eddie. Di atas tumpukan emas itu ada 2 pucuk surat, 2 amplop putih yang masih bersih. Surat wasiat untuk Rara. Amplop pertama tebal dan besar. Di atasnya tertulis dengan tulisan tangan kakek yang elegan. Untuk cucuku, Rara Anindita. Dibuka oleh orang tuanya, Eddie dan Sinta. Eddie mengambil amplop itu, tangannya masih gemetar. Dia membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas yang diketik rapi dan bermaterai. Ini, bisik Eddie, ini surat wasiat. Surat wasiat tambahan. Dia mulai membacanya dengan suara keras. Surat itu menyatakan bahwa semua aset yang ada di dalam brankas ini ditetapkan sebagai dana perwalian, trust fund, yang secara hukum diwariskan seluruhnya kepada Rara Anindita. Harta itu tidak boleh dicairkan sampai Rara berusia 21 tahun dan hanya boleh digunakan untuk biaya pendidikannya. Sebagai wali pengelola dana ini, Eddie membaca, suaranya sedikit tercekat, saya menunjuk putra saya, Eddie, dan menantu saya, Sinta, untuk mengelolanya bersama-sama. Aku terkesiap, kakek menyebut namaku. Dia mempercayaiku. Dia tahu Eddie akan sulit menolak ibunya, jadi dia menjadikanku penjaga gawang kedua. Eddie berhenti membaca surat legal itu. Di baliknya ada selembar surat pribadi, tulisan tangan kakek lagi, yang menjelaskan kode brankas. Aku menyembunyikan ini bukan dari ayahmu, tapi dari nenekmu. Keserakahannya telah membutakannya. Itulah mengapa aku memilihmu, Rara. Arwahku akan menjagamu. Kodenya adalah tanggal lahirmu, 2205, dan angka terakhir, 88. Itu adalah nomor rumah kita yang lama, tempat di mana kita bahagia. Aku tahu nenekmu tidak akan pernah mengingatnya. Kecerdikan kakek membuat kami terdiam. Dia tidak hanya mengamankan harta itu, dia juga menghukum istrinya dengan menggunakan kenangan kebahagiaan masa lalu sebagai kuncinya. Surat untuk Wanda. Eddie kembali menatap ke dalam brankas. Di sana, di sudut, tergeletak amplop kedua. Amplop yang lebih kecil dan tipis. Dia mengambilnya. Amplop itu hanya bertuliskan satu nama, Wanda. Eddie memegang surat itu, menatap ibunya yang masih terduduk di lantai. Ibu Wanda balas menatapnya. Wajahnya kini dipenuhi ketakutan, bukan takut pada arwah, tapi takut pada kata-kata terakhir suaminya. Eddie berjalan perlahan menghampiri ibunya. Dia berjongkok, mengulurkan amplop tipis itu. Tangan Ibu Wanda gemetar hebat saat menerimanya. Dia merobek amplop itu. Dia mengeluarkan selembar kertas kecil yang terlipat. Dia membukanya. Hanya ada satu kalimat, ditulis dengan tinta hitam tebal, tulisan tangan kakek. Kami tidak bisa membacanya dari jauh, tapi kami melihat reaksinya. Wajah Ibu Wanda mengeras. Matanya yang tadi penuh air mata kini mengering, digantikan oleh kilat amarah yang baru. Rasa malunya hilang, tersapu oleh penghinaan terakhir dari suaminya.
Dia meremas kertas itu. Tidak, jeritan itu memekakkan telinga. Itu adalah jeritan seseorang yang telah kehilangan segalanya. Setelah semua ini, itu saja yang dia tinggalkan untukku. Dia melompat berdiri, gerakannya begitu cepat. Dia tidak lagi peduli pada Eddie. Matanya tertuju pada brankas yang terbuka, pada emas yang berkilauan. Itu milikku, semuanya milikku. Dia menerjang ke depan, tangannya terulur seperti cakar, mencoba meraih emas batangan di dalam brankas. Tapi Eddie sudah siap, dia tahu ibunya. Dia mencegatnya. Cukup, Bu, cukup. Eddie mencengkeram kedua pergelangan tangan ibunya. Terjadilah pergulatan yang menyedihkan. Seorang anak laki-laki yang mencoba menahan ibunya sendiri yang kini kalap seperti orang gila. Lepaskan, Eddie, itu hakku. Ibu Wanda menjerit, meronta, bahkan mencoba menggigit tangan putranya. Mas, aku menjerit ketakutan sambil memeluk Rara yang mulai menangis lagi. Dan saat itulah, di puncak kekacauan, cahaya biru dan merah yang berkedip-kedip tiba-tiba membanjiri kamar yang hancur itu. Cahaya itu datang dari jendela. Lalu kami mendengarnya. Suara yang malam ini terdengar seperti musik terindah di dunia. Sirine polisi yang semakin dekat dan sekarang berhenti tepat di depan rumah kami. Aku baru ingat, aku tersentak lega. Polisi, bisikku. Aku menelepon polisi. Suara langkah kaki berat berlari menaiki tangga. Pintu depan pasti masih terbuka setelah para preman itu kabur. Polisi, jangan bergerak. Dua orang petugas berseragam masuk ke kamar. Senter mereka menyorot tajam. Mereka langsung melihat pemandangan di depan mereka. Puing-puing, brankas terbuka, emas berkilauan, dan Eddie yang sedang bergulat menahan ibunya. Lepaskan wanita itu, perintah petugas. Eddie langsung melepaskan cengkeramannya dan mengangkat tangan. Dia ibu saya, Pak. Begitu dilepaskan, Ibu Wanda kembali menerjang brankas. Milikku. Petugas kedua langsung bergerak, menangkap Ibu Wanda dan memegangnya dengan kuat. Tenang, Bu, tenang. Dia gila, teriak Ibu Wanda menunjuk Eddie. Dia merampok saya. Bohong, kataku melangkah maju sambil masih menggendong Rara. Dia yang merampok kami. Dia membawa dua pria untuk membongkar dinding ini. Saya punya rekamannya. Saya merekam semuanya. Aku mengangkat ponselku. Dia membawa preman masuk. Dia mengancam anak saya. Petugas pertama menatapku, lalu ke Eddie, lalu ke Ibu Wanda yang meronta. Pak, Bu, bisa ikut kami keluar. Tenangkan diri dulu. Saat mereka membawa Ibu Wanda keluar dari kamar, petugas lain dari lantai bawah berteriak, Pak, kami dapat dua orang bersembunyi di taman tetangga, satu pincang. Sepertinya ini komplotan. Karma. Para preman itu tertangkap. Ibu Wanda berhenti meronta. Dia sadar semuanya sudah berakhir. Dia digiring menuruni tangga. Saat dia melewati Eddie, dia tidak menatap putranya. Wajahnya kosong. Hunter. Eddie menatap ibunya pergi. Aku melihat air mata menggenang di matanya. Ini adalah sebuah kemenangan, tapi kemenangan yang terasa sangat pahit. Resolusi dan warisan sejati. Beberapa bulan berlalu, rumah kami telah diperbaiki. Dinding kamar Rara sudah kembali utuh, dicat dengan warna merah muda ceria. Brankas itu telah dipindahkan ke bank. Isinya aman di dalam kotak deposit atas nama Rara Anindita, di bawah perwalianku dan Eddie. Ibu Wanda dinyatakan bersalah. Rekaman CCTV-ku ditambah pengakuan penuh dari dua preman yang ketakutan itu menjadi bukti yang tak terbantahkan. Dia divonis atas persekongkolan perampokan dan membahayakan anak di bawah umur. Dia kini berada di penjara wanita. Eddie mengunjunginya sebulan sekali. Bukan karena dia memaafkannya, tapi karena, seperti katanya padaku, dia tetap ibuku, Sin, walau dia sudah hancur. Kertas yang diremas Ibu Wanda malam itu, Eddie mengambilnya dari lantai setelah polisi pergi. Isinya seperti yang sudah kami duga, adalah penghinaan terakhir kakek. Kalimat tunggal yang ditulis dengan tinta tebal, warisanmu adalah rasa malu. Kehidupan kami perlahan kembali normal, tapi ini adalah normal yang baru. Eddie dan aku menjadi lebih dekat. Kami telah melalui badai terburuk bersama-sama dan kami selamat. Dia kini melihatku bukan hanya sebagai istrinya, tapi sebagai partnernya, pelindungnya, dan penjaga moral rumah ini. Rara, putriku yang kuat, tidak pernah lagi bicara dalam tidurnya. Dia tidak pernah lagi bermimpi tentang kakek.
Seolah-olah setelah warisannya aman, arwah almarhum kakek akhirnya menemukan kedamaian. Sore itu, aku duduk di teras belakang, mengawasi Rara. Aku mengenakan hijab bergo santai, secangkir teh hangat di tanganku. Edi duduk di sampingku, membaca koran. Rara sedang menggambar di buku gambar barunya. Dia berlari ke arahku, menunjukkan hasil karyanya. Itu bukan gambar denah rumah, itu bukan angka-angka misterius. Itu adalah gambar 3 orang. Seorang pria, seorang wanita berhijab, dan seorang anak perempuan kecil di tengahnya. Mereka semua bergandengan tangan di bawah matahari yang tersenyum. Ini ibu, ini Mas Edi, ini Rara, katanya bangga. Aku tersenyum, memeluknya erat. Cantik sekali, sayang. Aku menatap Edi. Dia tersenyum padaku. Rumah ini akhirnya terasa tenang, damai. Harta karun yang sesungguhnya bukanlah emas di dalam brankas, tapi kedamaian yang akhirnya kami dapatkan setelah badai mereda. Terima kasih telah menyimak kisah ini hingga akhir. Semoga apa yang tersaji dari kisah ini dapat kita ambil hikmah dan pelajaran yang terkandung di dalamnya. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar atas pendapat teman-teman semua tentang kisah ini. Sampai berjumpa kembali di kisah-kisah penuh makna lainnya hanya di channel Narasi TV.